Karena tujuan saya adalah mengambil data user dari database lalu dirender ke dalam template Vue.js-nya. Maka dari itu saya akan gunakan table user yang sudah di-generate oleh Artisan Laravel. Berarti di sini saya tidak akan membuat migrasi baru, jadi biarkan default seperti ini. Tugas yang kita lakukan sekarang adalah mengisi data usernya. Kamu bisa mengisi datanya secara manual, insert melalui php-meadmin. Isi minimal 5 data user. Atau kamu bisa melakukan database seeding di dalam Laravel. Silakan buka dokumentasi Laravelnya, cari tentang database seeding. Apa itu seeding? Seeding atau seeder adalah fitur yang sangat menarik yang tujuannya untuk mengisi data sampel, karena pada saat pengembangan aplikasi tentu kita butuh banyak data dari database yang biasanya kita isinya dengan cara manual seperti yang teman-teman lakukan, yaitu membuka halaman database php-meadmin lalu insert dan tuliskan datanya. Tapi di dalam Laravel ada alternatif lain yang cukup baik jika kamu ingin mengisinya langsung banyak. Untuk itu kita bisa manfaatkan fitur ini di dalam Laravel versi 8. Fitur ini juga akan diintegrasikan dengan library Faker. Jadi secara default Laravel sudah menyediakan modul Faker, di mana Faker ini untuk membuat data dummy atau data palsu yang digunakan sebagai data awal dalam keperluan testing. Websitenya ada di fjaninoto Faker, ada di halaman GitHub. Berikut ini adalah cara instalasinya. Tentu instalasinya sudah disertakan ketika kamu mengenerate project Laravelnya. Karena table usernya sudah ada dan sudah berhasil kita generate melalui Artisan, maka tugas kita sekarang adalah mengisi sebuah data ke table usernya dengan menggunakan fitur seeder. Seperti biasa kita akan gunakan alat bantu yang namanya PHP Artisan untuk membuat file seeder. Caranya kalian buka terminal atau git base, pastikan lokasinya sudah tepat di dalam aplikasi Laravel Vue. Kalau sudah tepat dan sudah valid lokasinya, kalian bisa tuliskan perintah php artisan make seeder lalu diikuti dengan nama kelasnya atau nama seedernya. Katakanlah namanya user seeder. Kalau saya enter, maka nanti secara otomatis akan dibuatkan satu kelas seeder yang ditempatkan di dalam folder database seeder. Setelah itu, baru kamu bisa melakukan seeding data ke dalam database di dalam metode run-nya dengan menjalankan perintah query builder. Dan kalau kamu buka dokumentasinya lagi, supaya kita jauh lebih mudah, saya akan coba kopikan. Silakan paste di dalam metode run-nya. Saya rapikan sedikit penulisannya, terus pastikan di awal aplikasinya kamu harus mengimpor kelas DB supaya tidak error ketika kamu menjalankan metode insert. Berikut ini adalah lokasi namespace dari kelas DB-nya. Saya bisa copy dan masukkan ke dalam kelas seedernya. Intinya di sini saya melakukan insert sebuah data untuk kolom-kolom terkait data usernya, mulai dari nama, email, dan untuk password. Terus untuk masing-masing kolomnya, value-nya itu kita bisa dapatkan dari data sampel yang sudah disediakan sama Faker. Nah, berarti kalau kamu buka dokumentasi dari Faker-nya, di bagian awal kamu harus menentukan namespace dengan tujuan mengimpor modul Faker-nya. Untuk mengimpornya kita bisa pakai keyword use, lalu Faker, factory, saya bisa kasih nama aliasnya Faker. Lalu di dalam metode run, kita instant object Faker untuk menjalankan metode create. Nah, nanti objek ini saya akan referensikan ke satu nama sebagai variabel, namanya Faker. Nanti nilainya sendiri langsung dari format teks yang tersedia pada library Faker. Tentu ada banyak sekali yang bisa kamu gunakan, mulai dari mendapatkan namanya, teks, ataupun phone number, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas yang kita butuhkan adalah nama dari objek Faker ini.
saya bisa tulis Faker nama untuk mendapatkan nama secara random. Lalu ada email dari Faker email. Sedangkan untuk password, saya biarkan seperti ini, tapi passwordnya harus dibuat hash. Laravel sudah menyarankan untuk menggunakan kelas hash, berarti kita juga harus mengimpor kelas hashnya. Kita paste di sini supaya tidak terjadi error. Kita impor Illuminate support hash, kemudian passwordnya bisa kamu ubah menjadi QWERTY, sehingga setiap user punya password yang sama, tapi passwordnya sudah diacak menjadi nilai random. Jika sudah seperti ini, kalian boleh simpan kelas seedernya, lalu buka lagi Git base-nya. Kamu bisa langsung menjalankan PHP Artisan, terus kita tuliskan db seed, terus diikuti dengan nama spesifik, yaitu nama seedernya. Berikan opsi -- kelas. Nama kelasnya adalah user seeder. Jadi kalau kamu buka dokumentasinya, perintahnya harus seperti ini. Tentu tanpa ada kutip ya. Jadi PHP Artisan db.2 seed, opsinya kelas. Masukkan nama kelas yang spesifik sesuai dengan nama kelas yang kita buat. Berarti di sini tidak ada kutip, langsung saja seperti ini. Kalau saya enter, maka nanti muncul pesan kalau database seeding complete successfully. Jika kamu membuka database-nya lagi, saya reload halamannya, maka data tersebut sudah tersimpan ke dalam database. Tentu data ini dibuat secara random oleh library Packer, karena ketika kalian menjalankan lagi PHP Artisan db.2 seed nama kelasnya, maka database seeding yang kedua berhasil dijalankan dan kita mendapatkan data user yang kedua dengan data yang berbeda.